terkasih dalam Yesus Kristus, pertemuan kita hari ini adalah pertemuan dalam APP kita yang kedua, bijak dalam menggunakan media belajar. Manusia adalah makhluk yang mampu berkreasi. Berbagai alat dan sarana diciptakan oleh manusia untuk mempermudah dan mendukung pelaksanaan tugas harian. Di zaman ini, kemajuan teknologi dan sarana komunikasi telah berkembang sangat pesat. Hal tersebut sangat berdampak positif bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam situasi demikian, dibutuhkan sikap kritis dan bijaksana dalam diri peserta, anak didik, dan kita ketika menggunakan sarana teknologi yang ada. Kemajuan teknologi harus digunakan untuk menunjang proses belajar. Sementara berbagai konten negatif dan sarana hiburan lain yang ada dalam kemajuan teknologi tersebut harus kita hindari. Marilah kita bernyanyi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, buat kita semua, Bapak, Ibu, Suster, minggu lalu kita sudah mendalami subtema
subtema APP, meraih cita-cita dengan belajar dan bekerja keras. Pada hari ini kita akan mendalami subtema bijak dalam menggunakan media belajar. Melalui subtema ini, kita diajak untuk mampu menggunakan media belajar yang ada sebagai kebutuhan kita di sekolah. Begitu banyak media di sekolah, baik buku pelajaran maupun media sosial. Media sosial telah membantu kita untuk memenuhi kebutuhan dalam belajar kita dan memberikan banyak dampak positif. Namun sekaligus juga bisa berdampak negatif jika kita menyalahgunakan. Baiklah, kita sambil menyadari akan kesalahan dan kekurangan kita, marilah kita menyesali dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan doa. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bijaksana, kami bersyukur atas rahmat yang Engkau berikan kepada kami khususnya hari ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami belajar untuk lebih dekat denganmu, mencoba untuk menemukan makna sengsara-Mu. Maka berkatilah kami semua. Semoga dalam pertemuan ini kami mampu melihat dan menggunakan media belajar yang ada untuk memenuhi kebutuhan kami sebagai peserta didik, sebagai Bapa Ibu Guru, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Di dalam pendalaman kita untuk APP hari ini, ada beberapa pertanyaan untuk kita, untuk anak didik kami. Apa saja kebutuhan kita sebagai peserta didik dan kebutuhan itu sungguh mendukung terpenuhinya dan terselenggaranya proses belajar kita di sekolah. Misalnya kebutuhan akan buku pelajaran, kebutuhan akan pakaian, kebutuhan akan makanan, dan lainnya. Manakah kebutuhan yang tidak mendukung proses belajar kita di sekolah? Marilah kita mendengarkan bacaan dari Kitab Suci. Bacaan Injil untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja,
tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita mendalami di dalam pendalaman APP kita kedua. Pertanyaannya adalah satu. Apa sajakah godaan yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus ketika berada di padang gurun? Dua. Bagaimanakah sikap Yesus terhadap godaan-godaan kenikmatan yang ditawarkan oleh iblis tersebut? Tiga. Dalam dunia dewasa ini, godaan-godaan apa sajakah yang ada ketika kita menggunakan berbagai media saat belajar? 4. Sikap apa yang dapat kita teladani dari Yesus ketika kita menghadapi godaan yang ada dalam situasi, dalam berbagai media yang kita gunakan dalam belajar? Sebagai renungan untuk kita pada pagi hari ini, ketika berada di padang gurun, iblis mencoba Yesus dengan berbagai godaan akan kenikmatan duniawi. Yesus digoda untuk mengubah batu menjadi roti ketika ia lapar. Yesus juga digoda untuk menunjukkan kemuliaannya, yaitu melalui kedatangan malaikat untuk menatangnya kalau ia menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah. Terakhir, Yesus juga digoda dengan kemegahan duniawi asalkan ia mau menyembah iblis. Terhadap berbagai godaan tersebut, Yesus bersikap bijak dan tegas, yaitu dengan menolaknya. Di era ini, berbagai sarana media dan fasilitas yang ada berpotensi besar untuk membantu para peserta didik untuk dapat belajar dengan lebih baik, efektif, dan kreatif. Namun, di samping potensi tersebut, terdapat berbagai godaan untuk memanfaatkannya secara salah dan negatif. Hendaknya Yesus menjadi teladan bagi para peserta didik ketika menghadapi godaan saat menggunakan berbagai media dan sarana yang ada tersebut. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Bapa yang Maha Baik, kami telah mendalami tema APP yang kedua yang begitu menarik bagi kami dan sekaligus menantang kami untuk melihat mana yang menjadi kebutuhan kami dan yang bukan kebutuhan kami di sekolah. Semoga pertemuan ini sungguh membantu kami
agar memiliki semangat dan ketekunan dalam meraih cita-cita kami. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau sungguh baik terhadap kami. Pada hari ini, melalui pertemuan pendalaman APP ini, kami telah belajar untuk bijak dalam menggunakan media belajar yang ada dan kami miliki. Semoga dengan pertemuan ini, kami semakin memahami karya Roh Kudus-Mu yang setiap saat selalu menerangi hati dan pikiran kami. Semoga kami semakin mampu mengutamakan kebutuhan kami sebagai anak sekolah dan berani selektif serta kritis menggunakan media belajar yang kurang mendukung pembelajaran kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga rahmat dan kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, senantiasa menyertai kita, sekarang dan selama-lamanya. Dan semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.